6 tahun aku merawat suamiku yang tak pernah lagi mengucapkan satu kata pun. Semua orang bilang dia kehilangan suara karena trauma. Tapi malam ketika aku menemukan sebuah kunci kecil yang tersembunyi di kaki meja tua, aku akhirnya sadar, selama ini suamiku diam bukan karena tak mampu bicara. Dia diam karena takut seseorang mengetahui bahwa dia masih mengingat semuanya. Dan sejak hari itu, ibu mertuaku yang selama bertahun-tahun membuang kami, tiba-tiba datang sambil tersenyum. Senyum yang justru membuatku ingin mengunci semua pintu rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita drama keluarga penuh misteri lainnya. Tulis juga di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton hari ini. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Namaku Nadia. Usiaku 31 tahun. Sudah 6 tahun terakhir hidupku hanya berputar di antara mesin jahit tua, obat-obatan, dan seorang laki-laki yang dulu dikenal sebagai guru musik paling ceria di sekolah swasta tempatnya mengajar. Laki-laki itu adalah suamiku. Dulu, setiap pagi rumah kami selalu dipenuhi suara gitar. Kadang ia memainkan lagu anak-anak, kadang lagu-lagu lama yang membuat tetangga ikut bersenandung saat menyapu halaman. Rumah yang sama hanya dipenuhi suara jarum mesin jahit dan detak jam dinding. Tak ada lagi nyanyian, tak ada lagi tawa. Bahkan satu kata sederhana seperti, terima kasih, pun tak pernah lagi keluar dari bibir Fahri. Dokter mengatakan pita suaranya baik-baik saja. Tidak ada kerusakan. Mereka menyebutnya trauma psikologis. Katanya, kalau ingatan buruk itu bisa disembuhkan, mungkin suara Fahri akan kembali. Masalahnya, selama 6 tahun itu pula, tidak ada seorang pun yang benar-benar berusaha menyembuhkannya. Termasuk keluarganya sendiri. Ibu mertuaku, Bu Marni, terakhir datang ketika pemakaman ayah mertua selesai 6 tahun lalu. Setelah itu, ia seolah lupa bahwa anak sulungnya masih hidup. Telepon tak pernah, kabar pun tidak. Bahkan saat Fahri beberapa kali harus dirawat karena demam tinggi, tak ada satupun keluarga yang muncul menjenguk. Awalnya aku kecewa. Lama-lama, aku terbiasa. Pagi itu, seperti biasa aku mulai menjahit pesanan seragam sekolah. Mesin jahit tua peninggalan ibu kandungku berdiri tepat di samping jendela. Di seberangnya, Fahri duduk di kursi kayu sambil memandangi halaman. Tangannya memang masih kuat bergerak. Ia bisa berjalan pelan, makan sendiri, bahkan menyiram tanaman. Hanya saja, sorot matanya selalu tampak seperti orang yang sedang memikul rahasia sangat berat. Sesekali ia menulis sesuatu di buku kecil. Hari itu ia hanya menuliskan 2 kata. Hati-hati. Aku tersenyum kecil. Kamu nulis begitu terus. Fahri menatapku sebentar, lalu kembali memalingkan wajah keluar jendela. Aku menganggapnya hanya kebiasaan akibat trauma. Tak pernah sedikit pun terlintas di pikiranku bahwa 2 kata itu sebenarnya adalah peringatan. Menjelang siang, suara hujan mulai turun. Air merembes dari atap dapur dan menetes tepat di atas meja jahit tua yang selama ini kupakai menyimpan benang dan kain. Aduh! Aku buru-buru menggeser meja itu. Salah satu kakinya tiba-tiba bergoyang. Sudah waktunya diperbaiki. Aku mengambil obeng dari laci. Pelan-pelan kubuka baut yang mulai berkarat. Kayunya ternyata sudah keropos. Saat ujung obeng masuk lebih dalam, terdengar suara benda logam mengenai besi. Aku berhenti. Kok ada suara begitu? Kupikir hanya paku tua. Namun setelah kucongkel sedikit bagian dalam kaki meja, sesuatu yang berwarna kuning kusam tampak menyembul dari balik serbuk kayu. Aku memasukkan 2 jari, lalu menariknya perlahan. Sebuah kunci kuningan kecil jatuh tepat ke telapak tanganku. Kuncinya sudah kusam. Di bagian kepalanya terdapat ukiran angka yang hampir tak terbaca. Belum sempat aku membersihkan debunya. Brak! Kursi yang diduduki Fahri tiba-tiba bergeser keras. Aku terkejut menoleh. Wajah suamiku berubah pucat. Tatapannya terpaku pada kunci kecil di tanganku. Napasnya memburu. Tangannya gemetar hebat. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia bangkit dengan tergesa-gesa, berjalan cepat ke arahku, lalu merebut pergelangan tanganku dengan kekuatan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Matanya dipenuhi ketakutan. Bukan takut pada kunci itu, melainkan takut aku melihatnya. Aku menatap Fahri kebingungan. Mas, ini sebenarnya kunci apa? Fahri tidak menjawab. Ia hanya menggeleng kuat-kuat,
lalu menggenggam kunci itu dengan kedua tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Beberapa detik kemudian, butiran air mata mulai jatuh dari kedua matanya. Dan untuk pertama kalinya selama 6 tahun kami bersama dalam kesunyian, aku melihat Fahri menangis tanpa suara, seolah kunci kecil itu baru saja membuka luka yang selama ini ia paksa kubur sendirian. Air mata Fahri terus menetes tanpa suara. Tangannya yang menggenggam kunci kuningan itu bergetar begitu hebat hingga Nadia takut benda kecil itu akan terjatuh. Selama 6 tahun hidup bersama, Nadia sudah berkali-kali melihat suaminya menangis saat mendengar lagu tertentu atau saat melewati sekolah tempat ia dulu mengajar. Namun, belum pernah sekalipun ia melihat Fahri bereaksi sedemikian rupa terhadap sebuah benda. "Mas, ini cuma kunci," ucap Nadia pelan, berusaha menenangkan. Fahri menggeleng keras. Lalu dengan tangan gemetar, ia menarik buku kecil yang selalu dibawanya. Cepat-cepat ia menulis sesuatu. "Sembunyikan." Tulisan itu begitu besar hingga memenuhi 1 halaman. Nadia mengernyit. "Disembunyikan? Dari siapa?" Fahri kembali menulis. Namun baru beberapa huruf terbentuk. Tangannya mendadak berhenti. Wajahnya memucat. Tatapannya kosong. Seolah pikirannya kembali terseret ke masa lalu yang sangat ingin ia lupakan. Pensil itu jatuh ke lantai. Nadia segera memungutnya. "Sudah, tidak usah dipaksa." Ia menggenggam tangan suaminya. Perlahan napas Fahri mulai teratur. Namun kunci kecil itu tetap digenggam erat di dadanya seperti seseorang yang sedang melindungi benda paling berharga dalam hidupnya. Sore harinya hujan mulai reda. Nadia kembali menerima pesanan jahitan dari beberapa pelanggan. Walau pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang kunci misterius itu, pekerjaan tetap harus diselesaikan. Biaya hidup mereka bergantung pada setiap potong pakaian yang berhasil ia jahit. Sesekali ia melirik Fahri. Suaminya duduk di dekat jendela sambil terus memperhatikan halaman depan. Bukan menikmati pemandangan, melainkan seperti sedang menunggu seseorang. Hal itu membuat Nadia semakin gelisah. Menjelang maghrib, suara mesin motor berhenti tepat di depan rumah. Rumah kecil mereka jarang sekali kedatangan tamu. Apalagi menjelang malam. Nadia membuka pintu. Dan ia membeku. Di depan pagar berdiri seorang perempuan berusia sekitar 60 tahun mengenakan kebaya rapi dengan senyum yang terasa asing. Di sampingnya berdiri seorang pria berkemeja mahal membawa beberapa kantong belanja. Bu Marni. Dan adik ipar Fahri, Hendra. Selama 6 tahun. Tak pernah sekalipun mereka datang. Kini mereka berdiri di depan rumah seolah tak pernah meninggalkan Nadia menghadapi semuanya sendirian. "Nadia," sapa Bu Marni lembut. "Apa kabar, Nak?" Kalimat yang sangat sederhana. Namun entah mengapa terdengar begitu dipaksakan. Nadia tetap mempersilakan mereka masuk. Di dalam rumah, Fahri yang semula duduk langsung berdiri. Begitu melihat ibu dan pamannya, wajahnya berubah pucat. Ia mundur beberapa langkah. Tangannya langsung mencari saku celana tempat tadi menyimpan kunci kuningan itu. Seolah memastikan benda tersebut masih ada. Bu Marni tersenyum lebar. "Fahri, ibu kangen sekali." Ia mencoba mendekat. Namun Fahri justru mundur lagi hingga punggungnya menempel ke dinding. Tatapan matanya penuh ketakutan. Nadia belum pernah melihat reaksi seperti itu. Bahkan ketika bertemu orang asing sekalipun, Fahri tak pernah setegang ini. Hendra berdeham pelan. "Kami sebenarnya datang karena merasa bersalah. Sudah terlalu lama membiarkan kalian hidup sendiri." Nadia hanya mengangguk sopan. Dalam hati, ia bertanya-tanya, "Kenapa baru sekarang?" Bu Marni lalu membuka kantong belanja yang mereka bawa. Ada buah-buahan, susu, vitamin, bahkan sebuah amplop putih tebal. "Ini sedikit bantuan untuk kebutuhan kalian." Nadia spontan menolak. "Terima kasih, Bu. Tapi kami masih bisa berusaha sendiri." Bu Marni memaksa. "Tolong diterima. Anggap saja sebagai permintaan maaf Ibu." Nada bicaranya lembut. Terlalu lembut. Berbeda sekali dengan perempuan yang dulu mengatakan Nadia hanya membawa sial bagi anaknya. Hendra kemudian ikut berbicara. "Kami juga sudah mencarikan dokter spesialis. Katanya kondisi Mas Fahri masih mungkin membaik. Nanti semua biaya kami yang tanggung." Kalimat itu seharusnya membuat Nadia lega. Namun entah kenapa, justru membuat tengkuknya merinding. 6 tahun tak pernah peduli. Mengapa mendadak begitu perhatian? Saat Nadia masih berpikir, matanya menangkap sesuatu. Pandangan Bu Marni tidak sedang tertuju pada Fahri.
Bukan pula pada dirinya, melainkan pada meja jahit tua yang tadi siang dibongkar Nadia. Tatapan itu hanya berlangsung beberapa detik, namun cukup membuat Nadia menyadari satu hal. Bu Marni seperti sedang mencari sesuatu. Meja itu rusak, tanya Bu Marni santai. Iya, Bu. Kaki mejanya keropos. Oh, sudah dibongkar. Pertanyaan itu terdengar biasa. Tetapi bagi Nadia, ada sesuatu yang aneh. Kenapa beliau begitu tertarik pada meja tua itu? Nadia menjawab singkat. Iya, tadi saya perbaiki sedikit. Mata Bu Marni berkedip cepat. Ia tersenyum lagi. Namun senyum itu tak lagi terasa hangat. Di sisi lain ruangan, Fahri tiba-tiba mencengkeram lengan Nadia pelan. Ketika Nadia menoleh, Fahri menggeleng pelan sambil menatap lurus ke arah ibunya. Tatapan itu bukan kebencian, melainkan ketakutan yang sangat dalam. Saat Bu Marni dan Hendra pamit pulang, mereka berulang kali berpesan agar Nadia bersiap. 2 hari lagi kami jemput Fahri. Dia harus tinggal bersama keluarga. Nadia hanya menjawab singkat. Nanti saya bicarakan dulu dengan suami saya. Mobil mereka perlahan meninggalkan halaman. Rumah kembali sunyi. Namun malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Nadia merasa rumah kecilnya bukan lagi tempat yang aman. Dan ia sama sekali tidak menyadari. Di balik pagar, seseorang masih berdiri dalam gelap, mengawasi rumah mereka tanpa bergerak sedikitpun. Malam itu Nadia sengaja mematikan lampu teras lebih awal. Entah mengapa, sejak Bu Marni dan Hendra pulang, perasaannya tidak pernah benar-benar tenang. Ia beberapa kali mengintip dari balik gorden ruang tamu. Jalan di depan rumah memang tampak sepi. Namun sesekali terlihat bayangan seseorang berdiri di bawah pohon mangga, tepat di seberang rumah mereka. Setiap Nadia mencoba melihat lebih jelas, bayangan itu menghilang. Gak mungkin cuma orang lewat. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Ia menutup jendela rapat. Di ruang tengah, Fahri masih duduk memeluk lutut. Kunci kuningan itu kini tergantung di lehernya menggunakan tali sepatu hitam yang diikat seadanya. Nadia baru menyadari sejak tadi Fahri sama sekali tidak melepaskan kunci itu. Mas, apa memang sepenting itu? Fahri menatap Nadia, lalu mengangguk pelan. Ia mengambil buku kecilnya. Tangannya mulai menulis. Jangan percaya. Baru 2 kata itu selesai ditulis. Mendadak ia mencoret semuanya sampai halaman buku robek. Napasnya kembali memburu. Tangannya gemetar. Seolah ada sesuatu yang memaksanya berhenti. Nadia memeluk bahu suaminya. Sudah. Aku nggak akan maksa. Meski begitu, rasa penasaran di dalam hatinya justru semakin besar. Keesokan paginya, Nadia tetap menjalankan rutinitas seperti biasa. Ia mengantar 2 pesanan jahitan ke pelanggan yang rumahnya hanya berjarak beberapa gang. Sebelum pergi, ia berpesan kepada Fahri. Mas tunggu di rumah ya. Jangan bukain pintu kalau ada orang. Fahri mengangguk. Begitu Nadia keluar gang, tanpa ia sadari sebuah mobil hitam perlahan bergerak mengikuti dari kejauhan. Kurang dari 30 menit kemudian Nadia kembali. Namun langkahnya langsung terhenti. Pintu rumah terbuka. Jantungnya berdegup keras. Mas! Ia berlari masuk. Fahri masih ada di ruang tengah. Wajahnya pucat. Napasnya cepat. Di atas meja terdapat beberapa kotak makanan dan buah-buahan. Tak lama kemudian suara seseorang terdengar dari dapur. Nadia. Bu Marni keluar sambil membawa 2 gelas teh hangat. Seolah rumah itu miliknya sendiri. Nadia benar-benar terkejut. Ibu kok masuk? Bu Marni tersenyum tenang. Tadi Fahri bukain. Nadia spontan menoleh ke arah suaminya. Fahri langsung menggeleng kuat-kuat. Matanya berkaca-kaca. Nadia mengenal bahasa tubuh itu. Suaminya sedang mengatakan, bukan dia yang membuka pintu. Bulu kuduk Nadia langsung berdiri. Kalau bukan Fahri, lalu siapa? Bu Marni seakan tidak menyadari perubahan wajah menantunya. Ia duduk santai di sofa. Nadia, ibu semalaman kepikiran. Kalian hidup begini terus nggak baik. Ibu sudah siapkan kamar buat Fahri. Di rumah ibu lebih nyaman. Ada perawat. Ada dokter. Kamu juga nggak usah capek jahit siang malam. Nadia tersenyum sopan. Terima kasih, Bu. Tapi selama ini kami baik-baik saja. Senyum Bu Marni mulai memudar. Baik. Kamu menyebut hidup seperti ini baik. Istri muda harusnya menikmati hidup,
bukan mengurus orang sakit. Nada suaranya masih lembut, tetapi setiap katanya mulai terasa menekan. Hendra yang baru datang kemudian ikut duduk. Ia meletakkan sebuah map coklat di atas meja. Kami juga sudah siapkan surat. Kalau Nadia setuju, kami akan menjadi wali pengobatan Mas Fahri. Nadia mengernyit. Wali pengobatan? Iya. Supaya semua keputusan medis lebih cepat. Nadia membaca sekilas isi map itu. Tangannya langsung berhenti. Di bagian bawah tertulis bahwa selama masa perawatan, Fahri akan tinggal penuh di rumah Bu Marni. Bahkan Nadia tidak memiliki hak membawa pulang suaminya tanpa izin keluarga. Jantung Nadia berdetak semakin cepat. Ini bukan sekadar surat berobat. Ini seperti surat untuk mengambil alih Fahri darinya. Aku nggak bisa tanda tangan sekarang. Suasana mendadak hening. Hendra tersenyum tipis. Tidak usah buru-buru. Tapi jangan terlalu lama berpikir. Ucapan itu terdengar seperti nasihat. Namun di telinga Nadia, lebih mirip ancaman halus. Tak lama kemudian Bu Marni berpamitan. Sebelum keluar rumah, ia kembali menoleh ke arah meja jahit tua. Matanya menyapu bagian kaki meja yang sudah diperbaiki. Lalu tanpa sengaja ia bertanya, "Oh ya, waktu memperbaiki meja itu, apa kamu menemukan sesuatu?" Pertanyaan itu membuat Nadia membeku sesaat. Namun ia segera menggeleng. "Nggak ada apa-apa, Bu." Bu Marni tersenyum. "Syukurlah." Jawaban itu singkat, tapi sorot matanya justru terlihat kecewa. Begitu mobil mereka pergi, Nadia langsung mengunci semua pintu. Ia menoleh kepada Fahri. "Mas, mereka sebenarnya mencari apa?" Fahri tidak menjawab. Ia hanya mengeluarkan kunci kuningan dari balik bajunya, lalu menunjuk ke arah lantai dapur. Berulang kali, seolah ingin mengatakan, masih ada sesuatu yang harus ditemukan. Kalau kalian masih mengikuti cerita sampai di sini, tulis di kolom komentar asal daerah kalian. Senang sekali melihat penonton channel ini datang dari berbagai kota di Indonesia. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah Nadia dan Fahri. Malam mulai turun. Nadia tidak bisa berhenti memikirkan gerakan Fahri yang terus menunjuk lantai dapur. Setelah memastikan semua pintu terkunci, ia mengambil senter dan mulai memeriksa setiap sudut. Lantai itu tampak biasa. Sampai ketika cahaya senter mengenai salah satu ubin, ia melihat bekas goresan tipis seperti pernah dibongkar. Nadia berjongkok perlahan. Tangannya menyentuh pinggiran ubin itu. Belum sempat ia mencoba mengangkatnya. Terdengar suara seseorang berjalan pelan di halaman belakang rumah. Tok tok tok. Suara langkah itu berhenti tepat di balik pintu dapur. Seseorang sedang berdiri di sana. Tok tok tok. Suara itu terdengar pelan. Bukan ketukan, melainkan langkah kaki seseorang yang sengaja diperlambat. Nadia spontan mematikan senter. Ruang dapur langsung gelap gulita. Hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari celah jendela. Ia menahan napas. Di sampingnya, Fahri yang sedari tadi duduk di kursi roda kecil bekas rumah sakit tiba-tiba mencengkeram ujung baju Nadia. Genggamannya begitu kuat. Tatapannya mengarah lurus ke pintu belakang. Lalu perlahan ia menggeleng. Jen. Begitulah isyarat yang Nadia pahami. Langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Krek. Gagang pintu belakang bergerak perlahan. Seseorang sedang mencoba membukanya dari luar. Untung saja Nadia selalu mengunci pintu itu dengan 2 kait besi. Beberapa detik kemudian, suara itu menghilang. Tak ada lagi langkah. Tak ada lagi bunyi gagang pintu. Hanya suara jangkrik dan detak jantung Nadia yang terasa semakin keras. Mereka berdua tetap diam hampir 5 menit. Barulah Nadia memberanikan diri mengintip lewat celah jendela. Tak ada siapa-siapa. Halaman belakang kosong. Namun tanah yang tadi sore masih rata kini dipenuhi bekas jejak sepatu. Bukan satu pasang, melainkan beberapa. Seolah ada lebih dari 1 orang yang baru saja berdiri di sana. Bulu kuduk Nadia meremang. Siapa sebenarnya mereka? Gumamnya lirih. Malam itu Nadia tidak tidur. Ia duduk di ruang tengah sambil memegang gunting kain di tangannya. Bukan karena yakin benda itu bisa melindungi mereka, tetapi setidaknya membuatnya sedikit lebih tenang. Menjelang pukul 1 dini hari, Fahri yang sejak tadi memejamkan mata mendadak membuka matanya. Ia menunjuk ke arah dapur. Lalu menunjuk jam dinding. Kemudian menunjuk dirinya sendiri. Nadia mengernyit. Apa maksudnya?
Fahri mengambil buku kecil. Tangannya masih gemetar saat menulis. Dulu. Lalu di bawahnya ia menulis lagi. Malam. Tak lama kemudian, ia mencoret tulisan itu hingga hampir tak terbaca. Nadia mulai memahami. Apapun yang pernah terjadi pada Fahri 6 tahun lalu, semuanya juga terjadi pada malam hari. Pukul 2 dini hari. Suasana benar-benar sunyi. Nadia yang masih belum bisa memejamkan mata tiba-tiba mendengar suara pelan dari arah teras depan. Bukan langkah kaki, melainkan suara orang berbicara. Sangat lirih. Rumah mereka memang kecil. Kalau ada orang berdiri di teras depan sambil berbisik, suaranya masih bisa terdengar dari ruang tamu. Nadia memberi isyarat kepada Fahri agar tetap diam. Pelan-pelan ia berjalan mendekati jendela. Sedikit membuka gorden. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, terlihat 2 orang berdiri membelakangi rumah. Bu Marni dan Hendra. Jantung Nadia langsung berdegup kencang. Kenapa mereka datang tengah malam? Ia menahan napas dan mulai mendengarkan. Aku yakin mejanya sudah dibongkar. Suara Hendra terdengar pelan. Bu Marni menjawab dengan nada kesal. Kalau begitu berarti kuncinya sudah ditemukan. Hendra menghela napas. Kalau perempuan itu sampai tahu ruang arsip itu. Bu Marni langsung memotong. Makanya sebelum itu terjadi, Fahri harus kita bawa. Besok kalau perlu paksa. Nadia spontan menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Paksa. Mereka ingin membawa Fahri secara paksa? Hendra kembali berbicara. Kalau Nadia menolak. Bu Marni terdiam beberapa saat. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat darah Nadia serasa berhenti mengalir. Kalau perlu, buat dia percaya Fahri harus dirawat di tempat lain. Pisahkan mereka. Selama kunci itu belum dipakai membuka ruang arsip, kita masih aman. Nadia semakin bingung. Ruang arsip? Apa sebenarnya yang ada di sana? Belum selesai rasa penasarannya, Hendra kembali bertanya. Bagaimana kalau Fahri mulai ingat? Bu Marni menatap lurus ke depan. Nada suaranya berubah dingin. 6 tahun dia diam. Jangan sampai sekarang dia berani bersuara. Kalimat itu membuat Nadia merinding. Untuk pertama kalinya ia merasa suaminya mungkin bukan sekadar kehilangan suara karena trauma. Bisa jadi, selama ini Fahri sengaja memilih diam. Karena jika ia berbicara, seseorang akan celaka. Tak lama kemudian suara mobil terdengar dari ujung gang. Bu Marni dan Hendra buru-buru pergi. Nadia masih berdiri mematung di balik jendela. Pikirannya kacau. Ia menoleh ke arah Fahri. Tanpa berkata apapun, Fahri menganggukkan kepala perlahan. Air matanya kembali jatuh. Seolah percakapan yang baru saja didengar Nadia membenarkan ketakutan yang selama ini ia simpan sendirian. Nadia menggenggam kedua tangan suaminya erat. Mas, kita nggak bisa tetap di sini. Kalau mereka benar-benar datang besok, mereka akan memisahkan kita. Fahri menatap Nadia. Lalu untuk pertama kalinya, ia mengangguk mantap. Tak ada keraguan sedikit pun. Malam itu juga Nadia memutuskan sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Mereka harus kabur sebelum matahari terbit. Namun yang tidak Nadia ketahui, di dalam mobil yang terparkir di ujung gang, Hendra ternyata belum benar-benar pergi. Ia sedang memandangi rumah Nadia melalui layar ponselnya. Seseorang telah memasang kamera kecil yang menghadap langsung ke pintu depan rumah itu. Nadia tidak menunggu matahari terbit. Begitu jam dinding menunjukkan pukul 3 dini hari, ia langsung mengambil tas ransel lusuh yang selama ini disimpan di atas lemari. Tangannya bergerak cepat, tetapi kepalanya tetap dingin. Ia hanya memasukkan barang-barang yang benar-benar diperlukan. 2 setel pakaian, obat rutin Fahri, dompet, buku kecil tempat Fahri biasa menulis, beberapa lembar uang hasil menjahit yang belum sempat disimpan di bank, dan tentu saja kunci kuningan kecil yang kini kembali digenggam Fahri. Nadia sempat menatap rumah kecil itu. Rumah yang mereka tempati selama bertahun-tahun. Banyak kenangan pahit maupun bahagia tertinggal di dalamnya. Namun malam itu ia sadar, mempertahankan rumah tidak ada artinya jika nyawa suaminya terancam. Ayo, Mas. Fahri mengangguk pelan. Mereka keluar melalui pintu belakang. Nadia sengaja tidak melewati pintu depan karena teringat percakapan Bu Marni. Ia curiga rumah mereka memang sedang diawasi. Gang belakang sangat gelap. Lampu jalan mati sejak beberapa hari lalu dan belum diperbaiki.
Nadia membantu Fahri berjalan perlahan menyusuri jalan setapak di antara kebun pisang milik warga. Setiap suara ranting patah membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Sesampainya di ujung gang, sebuah mobil pikap tua sudah menunggu dengan mesin menyala pelan. Di balik kemudi duduk Pak Darto, tetangga mereka yang bekerja sebagai pengantar sayur ke pasar induk. Wajah pria berusia 55 tahun itu tampak bingung sekaligus khawatir. Nadia, sebenarnya ada apa? Nadia tidak ingin melibatkan terlalu banyak orang. Namun ia juga tahu hanya Pak Darto yang bisa dipercaya. Pak, saya cuma minta tolong antarkan kami ke Kota Batu. Nanti saya jelaskan di jalan. Pak Darto menatap Fahri yang terlihat gelisah. Tanpa bertanya lagi, ia membuka pintu. Naik. Mobil perlahan meninggalkan gang. Nadia mengembuskan napas lega. Ia mengira mereka berhasil keluar tanpa diketahui siapapun. Kayaknya, perasaannya terlalu cepat tenang. Sekitar 5 menit kemudian, ketika mobil mulai memasuki jalan raya yang masih sepi, sebuah cahaya lampu muncul dari kaca spion. Satu mobil hitam melaju cukup cepat. Pak Darto melirik kaca spion. Kayaknya dari tadi mobil itu ngikutin kita. Nadia spontan menoleh. Mobil itu memang menjaga jarak. Tidak terlalu dekat. Namun juga tidak pernah tertinggal. Jantung Nadia kembali berdebar. Pak, jangan berhenti. Pak Darto mengangguk. Ia sedikit menambah kecepatan. Mobil hitam itu ikut mempercepat laju. Kini Nadia benar-benar yakin. Mereka sedang diikuti. Fahri yang duduk di samping Nadia mulai gelisah. Tangannya menggenggam erat lengan Nadia sambil sesekali melihat ke belakang. Beberapa detik kemudian, lampu jauh dari mobil hitam menyala terang, membuat kaca spion silau. Pak Darto bergumam pelan. Orang ini sengaja. Tak lama kemudian terdengar suara klakson panjang. Mobil hitam itu mencoba mendahului. Namun jalan desa terlalu sempit. Pak Darto tetap tenang. Ia justru membelokkan mobil ke jalur kecil yang hanya cukup dilalui satu kendaraan. Gak usah panik. Saya hafal jalan sini. Mobil pikap berguncang melewati jalan berbatu. Di kanan kiri hanya terlihat kebun apel dan ladang milik warga. Mobil hitam sempat tertinggal karena jalannya terlalu sempit. Nadia mulai berharap mereka berhasil lolos. Namun harapan itu hanya bertahan beberapa menit. Begitu keluar dari jalur kebun, mobil hitam kembali muncul dari arah lain. Seolah pengemudinya juga mengenal daerah itu. Kok bisa? Bisik Nadia. Pak Darto langsung mengambil keputusan. Kita nggak jadi ke Batu. Kita putar ke pasar induk. Di sana banyak truk keluar masuk. Mudah-mudahan mereka kehilangan jejak. Mobil melaju semakin cepat menuju kawasan pasar yang mulai ramai oleh pedagang sayur menjelang subuh. Benar saja, puluhan truk, pikap, dan sepeda motor memenuhi jalan. Pak Darto sengaja masuk ke area bongkar muat. Mobil mereka terselip di antara kendaraan lain. Mobil hitam yang mengejar terhalang beberapa truk besar. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Pak Darto. Ia keluar melalui pintu belakang pasar menuju jalan kecil yang tembus ke arah Kota Batu. Beberapa menit kemudian, lampu mobil hitam tak lagi terlihat. Mereka berhasil lolos. Nadia akhirnya bisa bernapas lega. Terima kasih, Pak. Pak Darto hanya tersenyum tipis. Belum tentu aman. Kita harus cari tempat yang benar-benar nggak mereka tahu. Kalimat itu membuat Nadia kembali berpikir. Ia memang belum punya tujuan. Sampai tiba-tiba Fahri menyentuh lengannya. Ia mengeluarkan buku kecil. Dengan tulisan yang masih sedikit bergetar, Fahri menulis satu nama. Wulan. Di bawahnya ia menulis sebuah alamat yang belum pernah Nadia lihat sebelumnya. Nadia mengernyit. Wulan. Nama itu terasa sangat familiar. Beberapa detik kemudian Nadia baru teringat. Wulan adalah sahabatnya semasa kuliah. Mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu sejak Wulan bekerja sebagai arsiparis di perpustakaan daerah. Fahri kembali menulis. Percaya. Hanya satu kata. Namun cukup membuat Nadia mengambil keputusan. Pak Darto. Tolong antar kami ke alamat ini. Pak Darto melihat secari kertas itu, lalu mengangguk. Mobil kembali melaju menembus udara dingin menjelang pagi. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa saat mobil hitam kehilangan jejak di pasar, Hendra tidak marah. Ia justru tersenyum tipis sambil melihat layar ponselnya. Biarkan saja mereka pergi. Karena mulai sekarang, mereka sendiri yang akan mengantarkan kita menuju ruang arsip itu.
Langit mulai memerah ketika mobil Pak Darto memasuki kawasan Kota Batu. Kabut tipis masih menyelimuti jalan-jalan kecil yang dipenuhi deretan pohon pinus dan rumah-rumah tua. Setelah perjalanan hampir 2 jam, Nadia akhirnya melihat papan nama sebuah kompleks perumahan sederhana. Pak Darto menghentikan mobil di depan rumah bercat krem dengan pagar hijau. Alamatnya di sini. Nadia mengangguk pelan. Ia menoleh kepada Fahri. Sejak meninggalkan rumah, suaminya tak sekalipun melepaskan kunci kuningan itu. Bahkan saat tertidur di perjalanan, tangannya tetap menggenggam benda kecil tersebut. Nadia menarik napas panjang. Semoga mereka belum terlambat. Tok tok tok. Pintu rumah terbuka perlahan. Seorang perempuan berkacamata berusia sekitar 30 tahun muncul dengan wajah bingung. Beberapa detik mereka saling menatap. Nadia. Nada suaranya penuh kejutan. Wulan. Tanpa menunggu penjelasan, Wulan langsung memeluk sahabat lamanya. Ya Allah, sudah berapa tahun kita nggak ketemu? Belum sempat Nadia menjawab, Wulan melihat Fahri yang berdiri lemas di belakang. Ekspresi wajahnya langsung berubah serius. Kalian masuk dulu. Kelihatannya ada masalah. Di ruang tamu yang sederhana, Nadia menceritakan semuanya. Tentang kedatangan Bu Marni, tentang Hendra, tentang orang yang mengawasi rumah mereka, tentang percakapan tengah malam. Hingga akhirnya ia mengeluarkan kunci kuningan dari dalam tas. Wulan mengambilnya perlahan. Matanya langsung menyipit. Kunci ini. Kamu nemunya di mana? Di dalam kaki meja tua. Wulan membalik-balik kunci itu. Di bagian kepalanya memang terdapat ukiran angka yang nyaris tak terlihat. Ia segera mengambil kaca pembesar dari meja kerjanya. Setelah dibersihkan dengan kain halus, ukiran itu mulai terlihat lebih jelas. 17A43. Di bawahnya terdapat simbol kecil menyerupai gambar buku yang terbuka. Wulan terdiam cukup lama. Simbol ini. Aku pernah lihat. Nadia langsung mendekat. Kamu tahu artinya? Wulan mengangguk pelan. Kalau aku nggak salah. Ini bukan nomor brankas. Bukan juga nomor rekening. Ini kode katalog arsip. Nadia mengernyit. Arsip? Iya. Di perpustakaan atau pusat dokumentasi, setiap ruang penyimpanan biasanya punya kode seperti ini. Jantung Nadia mulai berdegup lebih cepat. Berarti benar. Mereka memang mencari ruang arsip. Wulan masih terus memperhatikan ukiran itu. Kalau dugaanku benar, kode ini milik Yayasan Cahaya Bangsa. Nadia belum pernah mendengar nama itu. Namun saat ia menoleh ke arah Fahri, wajah suaminya kembali pucat. Tangannya mulai gemetar. Seolah nama yayasan itu membangkitkan kenangan yang selama ini terkubur. Wulan berjalan menuju rak buku. Ia mengambil sebuah map tebal berisi arsip bangunan lama di wilayah Malang Raya. Beberapa menit kemudian ia menemukan foto sebuah gedung sekolah tua yang sudah lama tidak digunakan. Ini dulu milik Yayasan Cahaya Bangsa. Sudah tutup sekitar 6 tahun lalu setelah kebakaran besar. Mendengar kata kebakaran, Fahri langsung berdiri. Napasnya memburu. Matanya membelalak menatap foto gedung itu. Lalu tanpa diduga, ia mengangkat tangannya dan menunjuk salah satu bangunan kecil di belakang sekolah. Berulang kali. Nadia. Mas Fahri menunjuk bangunan ini. Wulan memperbesar foto menggunakan tablet. Bangunan yang ditunjuk ternyata bukan ruang kelas, melainkan gudang arsip yang letaknya terpisah dari gedung utama. Di bawah foto tertulis keterangan kecil. Gedung arsip, akses terbatas. Wulan langsung mengambil selembar kertas. Ia mulai mencocokkan angka pada kunci dengan denah lama yayasan. Beberapa menit kemudian wajahnya berubah serius. Kalau hitunganku benar, angka 17 adalah lorong. Huruf A berarti blok penyimpanan. Sedangkan angka 43. Ia berhenti bicara. Kenapa? Tanya Nadia. Itu nomor rak. Tapi rak nomor 43 seharusnya sudah dikosongkan bertahun-tahun lalu. Ruangan mendadak hening. Kalau rak itu sudah kosong, lalu mengapa seseorang rela mengejar mereka hanya demi mendapatkan kunci ini? Saat itulah Pak Darto yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Kalau memang tempat itu menyimpan rahasia, kenapa kalian gak langsung lapor polisi? Wulan menggeleng. Tanpa bukti, polisi hanya akan menganggap ini dugaan. Apalagi kalau ruang arsip itu sudah resmi ditutup.
Nadia menundukkan kepala. Ia tahu Wulan benar. Satu-satunya jalan adalah menemukan sendiri apa yang disembunyikan di balik kunci itu. Menjelang siang, Wulan menerima sebuah telepon dari rekan kerjanya di perpustakaan daerah. Baru beberapa detik mendengarkan, wajahnya langsung berubah pucat. "Siapa?" tanya Nadia. Wulan menelan ludah. "Tadi ada 2 orang datang ke perpustakaan. Mereka menunjukkan foto kalian. Mereka bilang sedang mencari pasangan suami istri yang mencuri dokumen penting." Nadia langsung berdiri. "Mereka sudah tahu kita di sini." Wulan menggeleng pelan. "Belum. Tapi mereka pasti akan menemukannya cepat atau lambat." Belum sempat mereka menyusun rencana berikutnya. Terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Kemudian, tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu. Wulan mengintip dari balik tirai. Wajahnya langsung kehilangan warna. "Nadia." "Mereka sudah datang." Tok tok tok. Ketukan itu terdengar pelan. Terlalu pelan untuk ukuran tamu yang datang berkunjung. Wulan mengintip melalui celah tirai. Napasnya langsung tertahan. Ada 2 orang. Bukan Bu Marni. Bukan Hendra juga. Nadia ikut mengintip dari samping. Di depan pagar berdiri 2 pria mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Penampilan mereka rapi. Bahkan salah satunya membawa map berlogo sebuah yayasan. Namun yang membuat Nadia tidak tenang adalah sorot mata mereka. Mereka tidak tampak seperti tamu. Mereka lebih mirip orang yang sedang memastikan sesuatu. Pria yang lebih tua kembali mengetuk pintu. "Permisi. Kami dari Yayasan Cahaya Bangsa. Kami hanya ingin menanyakan seseorang." Nadia dan Wulan saling berpandangan. Jantung Nadia berdegup semakin cepat. Bagaimana mereka bisa sampai ke rumah ini secepat itu? Wulan memberi isyarat agar Nadia tetap diam. Beberapa menit berlalu. Karena tak ada jawaban, kedua pria itu mulai berkeliling mengamati halaman rumah. Salah satunya bahkan memotret mobil pickup Pak Darto yang terparkir di samping rumah. "Mereka sedang memastikan kita ada di sini," bisik Wulan. Pak Darto mengepalkan tangan. "Kalau perlu saya keluar saja." Nadia segera menggeleng. "Jangan. Kita belum tahu mereka siapa." Di ruang tengah, Fahri terlihat semakin gelisah. Tatapannya tidak lepas dari jendela depan. Lalu tiba-tiba ia berdiri. Ia berjalan cepat menuju rak buku milik Wulan. Tangannya mencari-cari sesuatu. Beberapa detik kemudian ia mengambil sebuah pensil. Dengan terburu-buru ia menulis di buku kecilnya. "Belakang." Nadia membaca tulisan itu. "Keluar lewat belakang." Fahri mengangguk cepat. Belum sempat mereka bergerak. Terdengar suara pagar belakang berderit. Semua orang langsung terdiam. Pak Darto mendekati jendela dapur. Wajahnya langsung berubah tegang. Mereka nggak cuma 2 orang. Ada orang lain di belakang. Berarti rumah Wulan sudah dikepung. Wulan segera membuka lemari kecil di ruang kerja. Dari dalamnya ia mengeluarkan denah lama kawasan perumahan. Masih ada jalan keluar. Ia menunjuk sebuah gang sempit di belakang rumah yang langsung menuju kebun milik warga. "Kalau lewat sini kita bisa tembus ke jalan raya." Nadia mengangguk. Mereka bergerak cepat. Pak Darto membawa tas. Wulan menggulung denah dan memasukkannya ke dalam ransel. Nadia membantu Fahri berjalan menuju pintu belakang. Namun baru beberapa langkah, Fahri mendadak berhenti. Ia menoleh ke arah meja kerja Wulan. Tatapannya terpaku pada foto gedung arsip yang tadi mereka lihat. Ia melepaskan genggaman Nadia, lalu mengambil sebuah spidol. Dengan tangan gemetar ia melingkari satu bagian kecil pada foto itu. Sebuah bangunan mungil yang letaknya terpisah dari gudang arsip. Wulan mengernyit. Itu bekas ruang penyimpanan alat musik. Fahri menggeleng keras. Ia menunjuk bangunan itu lagi. Berulang kali. Seolah ingin mengatakan bahwa mereka selama ini salah. Bukan gudang arsip yang harus dicari, melainkan bangunan kecil di sebelahnya. Wulan segera membuka kembali denah lama. Matanya membelalak. Ya Allah! Aku baru sadar. Ada lorong bawah tanah yang menghubungkan ruang alat musik dengan gudang arsip. Nadia ikut terkejut. Jadi selama ini, semua orang mencari pintu utama. Padahal akses sebenarnya dari bangunan sebelah. Fahri mengangguk kuat. Air matanya kembali mengalir. Sepertinya ingatannya mulai muncul sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, brak, suara benturan keras terdengar dari pintu depan.
Semua orang tersentak. Benturan kedua menyusul. Brak! Pak Darto mengintip dari balik tirai. Mereka mau mendobrak. Pria-pria itu rupanya sudah tidak lagi berpura-pura menjadi tamu. Mereka mulai memaksa masuk. Wulan segera membuka pintu belakang. Ayo! Mereka berlari melewati kebun kecil di belakang rumah. Rumput yang masih basah oleh embun membuat langkah mereka beberapa kali terpeleset. Di belakang, suara pintu depan akhirnya jebol. Teriakan beberapa pria terdengar memenuhi rumah. Cari mereka! Jangan sampai lolos! Nadia menggenggam tangan Fahri sekuat tenaga. Mereka terus berlari menyusuri gang sempit di antara kebun apel. Beberapa menit kemudian mereka berhasil mencapai jalan kecil di belakang perumahan. Pak Darto segera menghentikan sebuah mobil bak terbuka milik temannya yang kebetulan lewat mengangkut sayuran. Tanpa banyak bertanya, sopir itu mengizinkan mereka naik. Mobil langsung melaju meninggalkan lokasi. Nadia menoleh ke belakang. Rumah Wulan semakin jauh. Namun ia tahu, mulai hari ini, sahabatnya itu juga ikut menjadi target. Perasaan bersalah menyelimuti hati Nadia. Aku minta maaf, Wulan. Wulan menggeleng sambil tersenyum tipis. Kalau rahasia ini nggak dibongkar, orang lain bisa jadi korban berikutnya. Ucapan itu membuat Nadia semakin yakin. Ia tidak boleh terus lari. Cepat atau lambat, mereka harus membuka ruang rahasia itu. Namun tanpa mereka sadari, di dalam rumah Wulan yang kini porak-poranda, salah satu pria berbaju putih menemukan secari kertas yang terjatuh di bawah meja. Di atas kertas itu terdapat lingkaran merah. Tepat pada gambar ruang alat musik di kompleks Yayasan Cahaya Bangsa. Pria itu langsung menghubungi Hendra. Pak, sepertinya mereka sudah tahu pintu masuk yang sebenarnya. Di seberang telepon, Hendra tersenyum tipis. Lepaskan saja mereka. Kalau mereka membuka tempat itu, mereka justru akan menemukan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur selamanya. Mobil bak terbuka yang ditumpangi Nadia dan rombongan terus melaju meninggalkan kawasan perumahan. Angin pagi berembus dingin menerpa wajah mereka. Tak ada satupun yang berbicara. Semua masih memikirkan kejadian di rumah Wulan. Pak Darto memecah keheningan. Kita mau kemana sekarang? Wulan menatap Fahri. Kalau memang benar pintu masuknya lewat ruang alat musik, kita harus memastikan sebelum orang-orang Hendra sampai lebih dulu. Nadia ragu. Kalau kita ke sana sekarang, bukannya malah berbahaya? Wulan mengangguk pelan. Berbahaya. Tapi semakin lama kita menunggu, semakin besar kemungkinan semua bukti di sana dihilangkan. Nadia menoleh kepada Fahri. Suaminya menundukkan kepala beberapa saat, lalu perlahan mengangguk. Itu sudah cukup menjadi jawaban. Menjelang siang mereka tiba di sebuah warung kecil yang letaknya tak jauh dari kompleks sekolah lama Yayasan Cahaya Bangsa. Dari kejauhan, bangunan itu tampak sangat berbeda dibandingkan foto yang dilihat Wulan. Ket temboknya mengelupas. Sebagian atap sudah runtuh. Halamannya dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Plang nama yayasan nyaris roboh dimakan karat. Tak ada tanda-tanda tempat itu pernah menjadi sekolah yang ramai. Sudah lama kosong, ujar pemilik warung saat melihat mereka memandangi bangunan itu. Dulu sempat kebakaran. Setelah itu nggak pernah dipakai lagi. Nadia mencoba bertanya dengan hati-hati. Apa masih ada penjaganya, Pak? Pria tua itu menggeleng. Nggak ada. Tapi anehnya, malam-malam kadang masih ada mobil keluar masuk. Jawaban itu membuat Nadia dan Wulan saling berpandangan. Kalau bangunan itu sudah kosong, siapa yang masih datang ke sana? Mereka memutuskan menunggu hingga sore. Siang hari terlalu berisiko. Sementara itu Wulan membeli beberapa topi dan masker di kios dekat warung agar wajah mereka tidak mudah dikenali. Saat matahari mulai condong ke barat, mereka berjalan memutar melewati kebun kosong di belakang sekolah. Benar seperti yang terlihat di denah. Di sisi timur kompleks berdiri sebuah bangunan kecil yang dulu digunakan sebagai ruang alat musik. Pintunya sudah lapuk. Kacanya pecah. Sebagian dinding ditumbuhi tanaman rambat. Kalau tidak mengetahui petunjuk Fahri, orang mungkin akan mengira bangunan itu tak memiliki arti apapun. Pak Darto mendorong pintunya perlahan. Kreyek! Suara kayu tua bergema di ruangan yang dipenuhi debu. Di dalam masih terlihat beberapa lemari rusak, rak penyimpanan, dan sebuah piano tua yang seluruh permukaannya tertutup kain lusuh. Nadia memperhatikan setiap sudut. Tidak ada apa-apa. Namun Fahri justru berjalan lurus menuju piano itu. Langkahnya pelan.
Tangannya gemetar. Ia berhenti tepat di depan piano. Kemudian menatap Nadia, seolah meminta bantuan. Apa pianonya harus digeser? Fahri mengangguk. Pak Darto ikut membantu. Piano tua itu ternyata jauh lebih berat daripada yang mereka kira. Setelah didorong bersama-sama beberapa sentimeter, lantai di bawahnya mulai terlihat. Ada bekas lingkaran besi yang selama ini tertutup kaki piano. Wulan berjongkok. Ia membersihkan debu menggunakan sapu tangan. Di tengah lingkaran besi itu terdapat lubang kecil, persis sebesar kepala kunci kuningan. Semua saling memandang. Nadia perlahan mengeluarkan kunci dari saku. Tangannya bergetar saat memasukkannya ke dalam lubang. Klik. Kuncinya pas. Ia memutarnya perlahan. Terdengar suara roda besi berputar dari bawah lantai. Gerereka. Lantai kayu bergeser beberapa sentimeter. Sebuah pintu besi tua perlahan terbuka. Udara lembab langsung keluar dari dalam. Di bawahnya terlihat tangga sempit menuju ruangan bawah tanah. Tak seorang pun berbicara. Mereka hanya saling menatap dengan wajah tegang. Selama 6 tahun, pintu itu memang benar-benar ada. Pak Darto menyalakan senter. Saya turun dulu. Namun Fahri buru-buru menarik lengannya. Ia menggeleng keras, lalu menunjuk dirinya sendiri. Nadia langsung mengerti. Fahri ingin turun lebih dulu. Tempat itu jelas bukan asing baginya. Dengan langkah perlahan, Fahri mulai menuruni tangga. Nadia mengikuti tepat di belakang. Tangga itu cukup panjang, sekitar 20 anak tangga. Semakin ke bawah, udara terasa semakin dingin. Di ujung tangga terdapat lorong sempit dengan dinding beton yang mulai retak. Debu tebal memenuhi lantai. Namun ada sesuatu yang membuat Nadia langsung berhenti. Di atas debu itu, terlihat bekas jejak sepatu yang masih baru. Artinya, belum lama ini ada seseorang yang sudah lebih dulu masuk ke tempat tersebut. Nadia berbisik pelan. Kita tidak sendirian. Fahri menoleh ke depan. Wajahnya kembali pucat. Lalu untuk pertama kalinya sejak mereka memasuki lorong bawah tanah itu, dari bibir Fahri terdengar suara yang sangat lirih. Hampir tak terdengar. J.A. Nadia membeku. Ia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. 6 tahun. 6 tahun Fahri tidak pernah mengeluarkan suara. Kini, satu suku kata itu akhirnya terdengar. Namun sebelum Nadia sempat mengucapkan apapun, dari ujung lorong tiba-tiba terdengar suara pintu besi ditutup keras. 2 ar. Lorong langsung bergema. Seseorang baru saja mengunci pintu keluar mereka dari arah atas. Mereka terjebak di dalam. 2 ar. Suara pintu besi yang tertutup menggema di seluruh lorong bawah tanah. Nadia refleks berlari kembali ke arah tangga. Ia menarik gagang pintu sekuat tenaga. Tidak bergerak. Pak Darto ikut membantu mendorong dari bawah. Tetap sia-sia. Pintunya dikunci dari luar. Ucapnya dengan napas memburu. Wulan memukul pelan dinding beton. Berarti ada orang yang tahu kita masuk. Jantung Nadia berdegup kencang. Mereka memang berhasil menemukan lorong rahasia. Namun kini mereka justru terperangkap di dalamnya. Lorong itu sangat panjang. Dindingnya dipenuhi rak-rak besi kosong yang mulai berkarat. Beberapa kotak arsip berserakan di lantai. Sebagian sudah lapuk dimakan lembab. Langit-langitnya rendah sehingga Pak Darto harus sedikit menundukkan kepala saat berjalan. Anehnya, meski tempat itu terlihat terbengkalai, lantainya tidak sepenuhnya tertutup debu. Masih ada jejak-jejak baru. Bekas sepatu. Bekas roda troli kecil. Artinya seseorang memang rutin datang ke tempat itu. Mereka belum meninggalkan tempat ini terlalu lama. Bisik Wulan. Nadia menggenggam tangan Fahri. Mas, kamu ingat tempat ini? Fahri menatap lorong di depannya. Matanya berkedip beberapa kali. Lalu perlahan ia mengangguk. Tubuhnya mulai gemetar. Namun kali ini ia tidak berhenti. Ia justru berjalan lebih cepat. Seolah nalurinya sedang membimbing ke suatu tempat. Beberapa puluh meter kemudian lorong bercabang 2. Cabang kiri menuju sebuah ruangan besar yang dipenuhi lemari arsip. Cabang kanan tampak lebih sempit dan gelap. Tanpa ragu Fahri memilih jalan kanan. Mas yakin? Tanya Nadia. Fahri mengangguk. Ia terus berjalan. Sesekali memegang kepalanya sendiri seperti sedang melawan rasa sakit. Semakin jauh mereka melangkah, potongan-potongan ingatan mulai bermunculan. Bayangan api, asap hitam, orang-orang berlari, suara kaca pecah, dan suara seseorang berteriak. Fahri mendadak berhenti.
Kedua tangannya menutup telinga. Napasnya memburu. Nadia segera memeluknya. Mas, lihat aku. Kita sekarang aman. Perlahan Fahri menatap wajah Nadia. Tatapannya mulai tenang. Lalu dengan suara yang sangat pelan. Terputus-putus. Ia berhasil mengucapkan satu kata. J-A-N-G. Nadia membeku. Air matanya langsung mengalir. Itu suara kamu, Mas. 6 tahun lamanya Nadia hanya bisa membayangkan bagaimana suara suaminya. Kini suara itu mulai kembali. Meski hanya berupa potongan kata. Di ujung lorong sempit itu mereka menemukan sebuah ruangan kecil. Pintunya sudah terbuka sedikit. Di atasnya masih tergantung papan kayu bertuliskan. Ruang penyimpanan khusus. Pak Darto mendorong pintu perlahan. Ruangan itu jauh lebih bersih dibanding lorong sebelumnya. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja besi. Di atas meja ada sebuah pemutar kaset mini yang sudah tua. Di sampingnya terdapat beberapa map plastik bening. Namun, semuanya kosong. Dokumennya sudah diambil. Ujar Wulan kecewa. Nadia mengamati ruangan itu. Ada sesuatu yang janggal. Kalau semua barang sudah diambil, mengapa pemutar kaset itu dibiarkan? Fahri mendekatinya perlahan. Tangannya menyentuh permukaan meja. Kemudian ia menunjuk bagian bawah laci. Nadia berjongkok. Tangannya meraba bagian bawah meja. Tiba-tiba jemarinya menyentuh sesuatu yang direkatkan menggunakan lakban. Ia menariknya perlahan. Sebuah kaset mini berwarna hitam jatuh ke telapak tangannya. Semua langsung saling berpandangan. Wulan tersenyum tipis. Mereka mengambil yang terlihat, tapi tidak menemukan yang disembunyikan. Pak Darto segera memasukkan kaset itu ke dalam pemutar. Mesin tua itu sempat berderit beberapa kali. Lalu, klik. Suara rekaman mulai terdengar. Namun bukan percakapan, melainkan suara musik piano. Lagu sederhana, seperti lagu yang biasa dimainkan anak-anak sekolah. Nadia mengernyit. Isinya cuma musik. Pak Darto hendak mematikan alat itu. Tetapi Fahri buru-buru menahan tangannya. Ia menggeleng keras. Matanya terpaku pada pemutar kaset. Seolah ia mengenali lagu tersebut. Lalu tiba-tiba Fahri mengambil pensil dari saku Nadia. Dengan tangan gemetar ia menulis di buku kecil. Putar sampai selesai. Mereka pun menunggu. Lagu piano itu terus berjalan hampir 3 menit. Sesaat setelah musik berakhir, barulah terdengar suara seorang pria. Kalau rekaman ini didengar orang lain, berarti saya gagal melindungi semuanya. Ruangan langsung hening. Suara pria itu terdengar tenang, tetapi penuh kelelahan. Nadia menatap Fahri. Air mata suaminya kembali mengalir. Ia mengenali suara tersebut. Namun sebelum rekaman sempat berlanjut, tiba-tiba seluruh lampu darurat di lorong bawah tanah padam bersamaan. Gelap gulita. Dan dari arah lorong terdengar suara langkah kaki seseorang. Perlahan. Semakin dekat. Tap, tap, tap. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu ruangan. Lalu terdengar suara seorang pria yang sangat mereka kenal. Kalau sudah menemukan kasetnya, serahkan saja. Itu bukan milik kalian. Suara itu adalah Hendra. Ruangan mendadak sunyi. Tak ada satupun yang berani bergerak. Di balik pintu hanya terdengar suara napas seseorang. Hendra. Nadia mengenali suaranya dengan jelas. Tangannya langsung meraih kaset mini yang masih berada di atas meja, lalu memasukkannya ke dalam saku jaket. Pak Darto mematikan senter. Ruangan berubah gelap. Mereka berharap Hendra mengira tempat itu kosong. Namun harapan itu hanya bertahan beberapa detik. Keluar saja, Nadia. Aku tahu kalian ada di dalam. Suara Hendra terdengar tenang. Tidak ada bentakan. Tidak ada ancaman. Justru ketenangan itulah yang membuat Nadia semakin takut. Fahri berdiri di depan Nadia, seolah ingin melindunginya. Padahal tubuhnya sendiri masih gemetar. Nadia menggenggam tangan suaminya. Jangan keluar. Di luar ruangan terdengar suara langkah beberapa orang. Bukan hanya Hendra. Setidaknya ada 3 atau 4 orang lain. Lorong sebelah sudah diperiksa, Pak. Bagus. Kalau begitu tinggal ruangan ini. Pak Darto berbisik pelan. Mereka lebih banyak. Kita cari jalan lain. Wulan segera mengarahkan cahaya senter ke dinding belakang. Di sudut ruangan terlihat ventilasi besi tua yang ukurannya cukup besar untuk dilewati satu orang. Di sini.
Pak Darto menarik jeruji ventilasi. Awalnya tidak bergerak. Setelah didorong beberapa kali, krak, jeruji itu akhirnya lepas. Di baliknya terdapat lorong servis yang sempit. Cepat! Pak Darto masuk lebih dulu. Disusul Wulan. Nadia membantu Fahri melewati lubang itu. Baru saja mereka semua masuk. Brak! Pintu ruangan didobrak dari luar. Suara Hendra menggema. Cari mereka! Namun lorong servis itu cukup sempit sehingga keberadaan mereka belum terlihat. Mereka merangkak perlahan dalam gelap. Udara di dalam terasa pengap. Debu membuat Nadia beberapa kali menahan batuk. Lorong itu berakhir di balik gudang penyimpanan lama. Pak Darto mendorong pintu kecil yang sudah lapuk. Mereka berhasil keluar ke bagian belakang kompleks sekolah. Ayo! Mereka kembali berlari menuju kebun kosong. Matahari mulai tenggelam. Setelah memastikan tidak ada yang mengikuti, mereka berhenti di sebuah gubuk tua milik petani. Semua kelelahan. Nadia mengeluarkan kaset mini dari sakunya. Untung masih ada. Wulan mengangguk. Kita harus dengarkan sampai selesai. Pak Darto kembali menyalakan pemutar kaset portabel yang tadi sempat dibawa. Rekaman diputar dari awal. Suara piano kembali terdengar. Setelah musik selesai, suara pria tadi muncul lagi. Nama saya Arif Prasetyo. Kepala Auditor Yayasan Cahaya Bangsa. Selama 3 tahun saya mengumpulkan bukti penyalahgunaan dana pendidikan. Semua terdiam. Pria itu melanjutkan. Kalau sesuatu terjadi pada saya, semua dokumen sudah saya sembunyikan. Belum selesai kalimat itu. Terdengar suara pintu dibuka dalam rekaman. Lalu suara laki-laki lain. Pak Arif. Api mulai membesar. Rekaman berhenti mendadak. Kaset itu habis. Itu saja? Tanya Nadia kecewa. Wulan menghela napas. Sepertinya ini hanya bagian pertama. Nadia menatap kaset kecil di tangannya. Berarti masih ada bagian lain yang belum mereka temukan. Saat itulah terdengar suara motor berhenti tidak jauh dari gubuk. Semua langsung siaga. Pak Darto mengintip dari celah dinding bambu. 1 orang. Pria itu turun dari motor sambil mengangkat kedua tangannya. Aku sendirian. Tolong jangan lari. Nadia mengenali wajahnya. Itu adalah sopir pribadi Hendra. Namanya Raka. Pak Darto langsung berdiri. Kamu ngapain kesini? Raka tidak mendekat. Ia justru meletakkan sebuah amplop coklat di tanah. Aku nggak datang buat menangkap kalian. Nadia tetap waspada. Lalu, Raka menarik napas panjang. Selama ini aku memang bekerja untuk Hendra. Tapi aku capek menutup kebohongan. Ia menundukkan kepala. 6 tahun lalu. Aku ada di lokasi kebakaran. Kalimat itu membuat Fahri langsung menatapnya. Tatapan mereka saling bertemu. Raka tampak menyesal. Aku memang pengecut. Aku diam selama bertahun-tahun. Tapi aku nggak ikut membakar gedung itu. Nadia masih belum percaya. Kenapa kami harus percaya sama kamu? Raka perlahan mendorong amplop itu ke arah Nadia. Karena yang kalian cari bukan ada di ruang arsip. Bukan juga di kaset itu. Nadia membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar foto lama. Dan sebuah kartu identitas milik seseorang. Saat melihat foto pertama, wajah Fahri berubah drastis. Tangannya gemetar. Matanya membelalak. Untuk pertama kalinya sejak 6 tahun. Ia berteriak meski suaranya masih serak. Bukan. Itu. Nadia menoleh cepat ke arah foto itu. Lalu ia membeku. Karena orang yang berdiri di samping Hendra dalam foto kebakaran 6 tahun lalu. Bukan Bu Marni. Bukan pula Raka. Melainkan seseorang yang selama ini mereka yakini telah meninggal dunia. Suara Fahri yang serak masih menggema di dalam gubuk. Bukan. Itu. Tangannya gemetar hebat hingga foto di tangan Nadia ikut bergetar. Semua langsung mengerubungi foto itu. Di sana terlihat Hendra yang tampak jauh lebih muda, berdiri di halaman belakang Yayasan Cahaya Bangsa. Di sampingnya berdiri seorang pria berkemeja abu-abu dengan wajah yang sebagian tertutup asap. Namun satu hal yang membuat Fahri kehilangan kendali adalah, pria itu sangat ia kenal. Nadia menatap Fahri. Mas, kamu kenal dia? Air mata Fahri mengalir tanpa henti. Ia mengangguk berkali-kali. Dengan tangan bergetar ia mengambil buku kecil. Lama sekali ia berusaha menulis.
Beberapa huruf pertama tampak berantakan. Namun akhirnya terbaca jelas. Pak Hakim. Wulan langsung mengernyit. Pak Hakim. Bukan hakim pengadilannya. Fahri menggeleng. Ia menulis lagi. Kepala yayasan. Ruangan mendadak sunyi. Pak Darto memandangi foto itu lebih teliti. Kalau dia kepala yayasan. Bukankah 6 tahun lalu semua berita mengatakan beliau meninggal saat kebakaran? Raka mengangguk pelan. Itulah yang selama ini dipercaya semua orang. Tapi berita itu bohong. Nadia menatap Raka tajam. Jelaskan. Raka menarik napas panjang. 6 tahun lalu, setelah kebakaran, semua orang mengira Pak Hakim menjadi korban. Padahal, beliau menghilang sebelum petugas datang. Nadia membeku. Menghilang? Iya. Sejak malam itu, tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Wulan mulai menyusun kepingan-kepingan informasi di kepalanya. Kalau begitu, yang selama ini dicari bukan hanya dokumen, tapi juga keberadaan Pak Hakim. Raka mengangguk, karena hanya beliau yang tahu semua aliran dana yayasan. Dan hanya beliau yang tahu siapa dalang sebenarnya. Nadia masih belum puas. Kalau begitu kenapa Hendra mengejar kami? Raka terdiam beberapa detik, lalu menjawab perlahan. Karena Hendra yakin. Fahri pernah bertemu Pak Hakim malam itu. Semua mata langsung tertuju pada Fahri. Fahri memejamkan mata. Kepalanya kembali terasa sakit. Potongan-potongan ingatan mulai muncul. Lorong bawah tanah. Suara sirene. Asap. Lalu seorang pria menyerahkan sesuatu ke tangannya. Bukan dokumen. Bukan uang. Melainkan sebuah kunci kecil. Fahri spontan meraih kalungnya. Kunci kuningan itu masih tergantung di lehernya. Air matanya kembali jatuh. Berarti benar. Orang yang memberikan kunci itu adalah Pak Hakim. Raka kembali berbicara. Aku dulu cuma sopir. Tapi malam itu aku mendengar percakapan. Kalau Fahri masih hidup, dia pasti akan kembali membuka tempat itu. Itu yang terus diucapkan Hendra. Nadia menatap Fahri. Mas, jadi selama ini kamu menyimpan kunci itu karena memang dititipkan. Fahri mengangguk. Kemudian ia menulis satu kalimat yang jauh lebih rapi dibanding tulisan-tulisan sebelumnya. Aku janji menjaga. Nadia membaca tulisan itu sambil menahan tangis. Selama 6 tahun. Suaminya ternyata bukan sekadar trauma. Ia sedang berusaha memenuhi janji yang bahkan dirinya sendiri hampir lupa. Wulan kemudian kembali memperhatikan foto lama itu. Ada sesuatu yang mengganggunya. Ia memperbesar gambar menggunakan ponselnya. Lihat ini. Semua mendekat. Di pojok belakang foto tampak seorang perempuan berdiri membelakangi kamera. Wajahnya tidak terlihat. Namun perempuan itu mengenakan bros berbentuk bunga melati yang sangat khas. Nadia merasa pernah melihat bros itu. Beberapa detik kemudian matanya membelalak. Bu Marni. Itu bros yang selalu dipakai Bu Marni. Raka menggeleng pelan. Bukan. Nadia terkejut. Bukan. Itu memang model yang sama. Tapi pemilik bros itu bukan Bu Marni. Yang memakainya malam itu adalah bendahara yayasan. Wulan langsung bertanya. Siapa namanya? Raka menelan ludah. Namanya Bu Sulastri. Nama itu terdengar asing bagi semua orang. Namun reaksi Fahri justru berbeda. Begitu mendengar nama tersebut, ia mendadak berdiri. Wajahnya pucat. Bibirnya bergerak pelan. Lalu, dengan suara yang masih serak namun mulai jelas, ia berhasil mengucapkan 2 kata lengkap untuk pertama kalinya. Bu. Las. Nadia langsung memeluknya. Air matanya pecah. Mas. Kamu mulai ingat. Fahri mengangguk pelan. Lalu menunjuk foto itu berkali-kali. Seolah ingin mengatakan bahwa perempuan itulah yang harus mereka cari. Tiba-tiba ponsel Raka bergetar. Ia melihat layar sebentar. Wajahnya langsung berubah pucat. Hendra. Dia menelepon. Raka mengangguk. Bukan menelepon. Dia mengirim foto. Foto apa? Raka memperlihatkan layar ponselnya. Semua membeku. Foto itu memperlihatkan rumah kecil Nadia. Pintu depannya terbuka. Seluruh isi rumah diacak-acak. Di bawah foto hanya ada satu kalimat singkat. Kalau mereka tidak kembali membawa kunci itu sebelum besok pagi,
Rumah berikutnya yang akan kami datangi adalah rumah orang-orang yang membantu mereka. Nadia langsung menoleh ke Wulan dan Pak Darto. Dadanya sesak. Kini bukan hanya dirinya dan Fahri yang terancam. Semua orang yang menolong mereka telah menjadi sasaran. Di saat bersamaan, Raka berkata lirih, ada satu orang lagi yang bisa membongkar semuanya. Kalau kita berhasil menemukannya malam ini, kita mungkin tidak perlu lagi bersembunyi. Suasana di dalam gubuk berubah mencekam. Ancaman yang dikirim Hendra membuat tak seorang pun mampu berpikir jernih selama beberapa saat. Nadia memandangi foto rumahnya yang telah diacak-acak. Rumah kecil yang ia bangun bersama Fahri dengan susah payah kini dijadikan alat untuk meneror mereka. Ia mengepalkan tangan. Aku capek terus lari. Wulan memegang bahunya. Justru itu yang mereka inginkan. Kalau kita gegabah, semua bukti bisa hilang. Pak Darto mengangguk. Kita harus selangkah lebih dulu. Semua mata kemudian beralih kepada Raka. Kamu bilang masih ada satu orang, kata Nadia. Siapa dia? Raka menarik napas panjang sebelum menjawab. Namanya Bu Sulastri. Dia mantan bendahara Yayasan Cahaya Bangsa. Selama ini semua orang mengira dia pindah ke luar negeri. Padahal, dia masih tinggal di Indonesia. Nadia langsung teringat nama yang baru saja membuat Fahri bereaksi. Di mana? Raka menggeleng. Aku nggak tahu pasti. Tapi aku pernah beberapa kali mengantar Hendra ke sebuah panti jompo di lereng Gunung Arjuno. Panti itu kecil. Jarang dikunjungi. Setiap kali pulang dari sana, Hendra selalu kelihatan marah. Wulan mengernyit. Kalau memang Bu Sulastri tinggal di sana, kenapa Hendra nggak langsung membawanya? Itu juga yang membuatku heran, jawab Raka. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Fahri tiba-tiba mengambil buku kecilnya. Ia menulis perlahan. Kali ini tulisannya jauh lebih stabil dibanding sebelumnya. Lonceng. Nadia membaca keras-keras. Lonceng. Fahri mengangguk. Lalu menulis lagi. Pohon besar. Wulan langsung membuka peta digital di ponselnya. Ia mencari lokasi panti jompo yang dimaksud Raka. Tak lama kemudian ia menemukan foto-foto lama tempat itu. Di halaman depan memang berdiri sebuah pohon beringin besar. Dan tepat di samping gerbang, ada lonceng besi tua. Wulan menatap Fahri dengan kagum. Ingatanmu mulai kembali. Fahri memejamkan mata. Potongan-potongan kenangan datang semakin jelas. Ia teringat pernah berdiri di gerbang itu. Seseorang memegang bahunya. Lalu berkata, kalau suatu hari semua ini terbongkar, cari perempuan yang menjaga pembukuan. Fahri memegangi kepalanya. Napasnya memburu. Namun kali ini ia tidak kehilangan kendali. Ia berhasil mengucapkan beberapa kata yang meski masih patah-patah, sudah dapat dimengerti. Ke sana. Nadia langsung menggenggam tangannya. Iya, Mas. Kita akan ke sana. Air mata bahagia bercampur haru memenuhi wajah Nadia. 6 tahun ia menunggu. Kini suara Fahri perlahan kembali. Menjelang malam mereka memutuskan berangkat menggunakan mobil tua milik teman Pak Darto. Raka duduk di kursi depan sebagai penunjuk jalan. Perjalanan menuju lereng Gunung Arjuno memakan waktu hampir 2 jam. Semakin tinggi mereka naik, jalan semakin sepi. Kabut mulai turun. Lampu kendaraan menjadi satu-satunya penerangan. Di tengah perjalanan, Raka tiba-tiba meminta Pak Darto menghentikan mobil. Kenapa? Tanya Pak Darto. Raka menunjuk kaca spion. Sebuah SUV hitam terlihat mengikuti mereka dari kejauhan. Jaraknya cukup jauh. Namun kendaraan itu tidak pernah berhenti mengikuti setiap belokan. Mereka menemukan kita lagi. Gumam Nadia. Pak Darto tetap tenang. Jangan panik. Ia sengaja memperlambat laju mobil. SUV hitam ikut melambat. Ketika Pak Darto mempercepat kendaraan, SUV itu kembali mengikuti. Tak ada lagi keraguan. Mereka benar-benar dibuntuti. Sekitar 15 menit kemudian mereka tiba di gerbang panti jompo. Tempat itu jauh lebih sederhana daripada bayangan Nadia. Bangunannya kecil. Ket temboknya mulai pudar. Namun halaman depannya sangat bersih. Di samping gerbang berdiri pohon beringin besar. Dan di bawahnya tergantung sebuah lonceng besi tua. Persis seperti yang ditulis Fahri. Nadia membunyikan lonceng itu perlahan. Tong. Beberapa saat kemudian seorang perempuan tua berseragam perawat membuka pintu. Selamat malam.
Ada yang bisa saya bantu? Raka langsung bertanya. Kami ingin bertemu Bu Sulastri. Mendengar nama itu, wajah perawat berubah waspada. Ibu kenal beliau? Nadia mengangguk. Kami membawa sesuatu yang pernah beliau titipkan. Perawat itu memandang mereka bergantian. Lalu tatapannya berhenti pada Fahri. Wajahnya perlahan memucat. Astaga! Mas Fahri. Jadi, Bapak masih hidup. Semua orang saling berpandangan. Berarti, Bu Sulastri memang mengenal Fahri. Perawat itu segera membuka pintu gerbang. Cepat masuk. Beliau sudah menunggu orang seperti kalian selama bertahun-tahun. Kalimat itu membuat Nadia terdiam. Menunggu. Perawat mengangguk. Setiap minggu beliau selalu berkata, suatu hari anak muda itu pasti akan datang membawa kuncinya. Nadia menggenggam tangan Fahri semakin erat. Mereka akhirnya berada sangat dekat dengan jawaban yang selama 6 tahun dicari. Namun ketika mereka baru melangkah beberapa meter ke dalam halaman, dari arah jalan raya terdengar deru beberapa mesin mobil. Lampu sorot menyinari gerbang panti. SUV hitam yang sejak tadi mengikuti mereka akhirnya berhenti tepat di depan pintu masuk. Pintu mobil terbuka perlahan. Hendra turun sambil tersenyum tipis. Di belakangnya berdiri beberapa pria berbadan besar. Hendra menatap lurus ke arah Fahri, lalu berkata dengan suara tenang, kali ini, aku tidak akan membiarkan kalian bertemu Bu Sulastri. Lampu sorot dari SUV hitam menyilaukan halaman panti. Hendra melangkah pelan memasuki gerbang, diikuti 4 pria berbadan tegap. Wajahnya tetap tenang, seolah ia datang hanya untuk berbincang. Namun sorot matanya mengatakan hal yang berbeda. Nadia, ucapnya pelan, serahkan kunci itu. Setelah itu kalian boleh pergi. Nadia berdiri di depan Fahri. Sudah 6 tahun kamu mengejar sesuatu. Kalau memang kunci ini tidak penting, kenapa kamu belum menyerah? Senyum Hendra perlahan menghilang. Karena ada orang yang tidak tahu kapan harus berhenti mencari masalah. Pak Darto maju selangkah. Ini panti jompo. Jangan bikin keributan. Hendra hanya melirik sekilas. Aku juga tidak ingin ribut. Asal kalian bekerja sama. Di saat suasana semakin menegang, perawat yang tadi membuka gerbang berbisik kepada Nadia. Ikut saya. Tanpa menarik perhatian Hendra, mereka bergerak perlahan melalui koridor samping bangunan. Pak Darto dan Raka sengaja tetap berada di depan untuk mengulur waktu. Aku bicara sama kalian, teriak Hendra. Pak Darto menjawab tenang. Kalau mau bicara, bicara baik-baik. Kami tidak membawa apapun milikmu. Perdebatan kecil itu membuat perhatian Hendra teralihkan beberapa menit. Kesempatan itu dimanfaatkan Nadia, Fahri, dan Wulan untuk memasuki bangunan utama. Koridor panti sangat sunyi. Di ujung lorong, perawat berhenti di depan sebuah kamar sederhana. Ia mengetuk pelan. Ibu. Mereka sudah datang. Dari dalam terdengar suara perempuan tua. Masuklah. Perawat membuka pintu. Di atas ranjang duduk seorang perempuan berambut putih dengan tubuh yang tampak rapuh. Namun tatapan matanya masih tajam. Begitu melihat Fahri, air mata perempuan itu langsung mengalir. Ya Allah! Kamu benar-benar selamat. Fahri berdiri mematung. Perempuan itu mengangkat tangan gemetar. Mendekatlah. Nadia membantu Fahri menghampiri ranjang. Belum sempat siapapun berbicara. Perempuan tua itu menggenggam tangan Fahri. Maafkan saya. Semua ini terjadi karena saya terlambat berkata jujur. Ruangan menjadi hening. Inikah Bu Sulastri? Tanya Nadia lirih. Perempuan itu mengangguk. Aku mantan bendahara Yayasan Cahaya Bangsa. Aku menyimpan semua pembukuan. Aku juga tahu siapa saja yang mencuri dana anak-anak. Nadia segera mengeluarkan kunci kuningan. Bu, apa sebenarnya fungsi kunci ini? Bu Sulastri tersenyum tipis. Kalian selama ini salah. Kunci itu bukan untuk membuka tempat penyimpanan bukti. Semua langsung terdiam. Bukan. Bukan. Kunci itu dipakai membuka kotak deposito. Nadia mengernyit. Deposito. Bu Sulastri mengangguk pelan. Di dalamnya bukan uang, melainkan buku kas asli yayasan. Semua transaksi, semua tanda tangan, semua nama, dokumen yang tidak pernah sempat dimusnahkan.
Wulan langsung memahami. Berarti rekaman kaset hanya petunjuk. Sedangkan bukti utama ada di bank. Benar. Fahri memejamkan mata. Sedikit demi sedikit ingatannya semakin utuh. Ia mulai teringat malam ketika Pak Hakim memasukkan sebuah amplop ke dalam kotak besi. Lalu menyerahkan kunci itu kepadanya. Kalau aku gagal keluar, jangan berikan kepada siapapun kecuali orang yang masih jujur. Fahri menggenggam kepala. Lalu, dengan suara yang jauh lebih jelas daripada sebelumnya, ia berhasil mengucapkan satu kalimat lengkap. Pak Hakim titip aku. Semua yang berada di ruangan itu langsung menatap Fahri. Nadia menangis sambil memegang wajah suaminya. Mas, kamu bisa bicara. Meski masih terputus-putus, kalimat itu terdengar jelas. Suara Fahri benar-benar mulai kembali. Bu Sulastri tersenyum haru. Lihat. Aku bilang dia akan mengingat semuanya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Dari luar terdengar suara gaduh. Seseorang berlari di lorong. Perawat yang tadi mengantar mereka masuk membuka pintu dengan wajah panik. Bu! Mereka masuk ke dalam. Hendra membawa surat. Dia mengaku mendapat izin menjemput ibu. Bu Sulastri langsung menggeleng keras. Itu bohong. Aku tidak pernah meminta dijemput. Pak Darto segera mengunci pintu kamar. Berapa banyak orangnya? 5. Mereka sedang memeriksa setiap ruangan. Semua saling berpandangan. Kalau Bu Sulastri ditemukan, satu-satunya saksi yang mengetahui seluruh pembukuan yayasan bisa menghilang lagi. Saat itulah Bu Sulastri menunjuk lemari kayu tua di sudut kamar. Geser. Pak Darto dan Raka segera mendorong lemari itu. Di baliknya ternyata terdapat pintu kecil yang hampir menyatu dengan dinding. Wulan terkejut. Ada lorong lagi. Bu Sulastri tersenyum tipis. Panti ini dulu bagian dari kompleks yayasan. Masih ada jalur evakuasi lama. Lorong sempit itu mengarah ke belakang bukit. Sebelum masuk, Bu Sulastri menggenggam tangan Nadia. Besok pagi, datangi Bank Sentosa Cabang Kota Malang. Loker nomor. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Bra, pintu kamar digedor keras dari luar. Hendra, teriak salah satu pria. Ruangan ini dikunci. Suara Hendra terdengar dingin. Kalau begitu, dobrak saja. Nadia langsung membantu Bu Sulastri memasuki lorong rahasia. Namun mereka tidak menyadari. Di balik pintu yang hampir roboh itu, Hendra sama sekali tidak terlihat panik. Justru ia tersenyum kecil. Seolah, ia memang ingin mereka pergi menuju bank. Begitu Hendra dan orang-orangnya mendobrak kamar, mereka hanya menemukan pintu rahasia yang terbuka. Mereka segera mengejar. Namun di ujung lorong sempit itu, suara sirene polisi tiba-tiba memecah keheningan. Beberapa mobil polisi memasuki halaman panti. Ternyata sebelum memasuki lorong, Wulan diam-diam telah mengirim seluruh rekaman kaset, foto-foto lama, serta lokasi mereka kepada seorang penyidik yang selama ini menangani kasus penyalahgunaan dana yayasan yang tidak pernah terpecahkan. Polisi langsung mengepung seluruh area. Hendra berusaha melarikan diri melalui pintu belakang. Namun langkahnya terhenti ketika beberapa petugas menghadangnya. Saudara Hendra, Anda kami tahan atas dugaan menghalangi penyidikan, pengancaman saksi, pemalsuan dokumen, dan dugaan keterlibatan dalam penghilangan barang bukti. Hendra masih berusaha membela diri. Semua itu fitnah. Saat itulah Bu Sulastri keluar dari lorong rahasia dengan didampingi Nadia dan Fahri. Meski tubuhnya renta, suaranya terdengar tegas. Bukan fitnah. Saya menyimpan salinan seluruh pembukuan yayasan. Dan saya siap menjadi saksi. Wajah Hendra langsung kehilangan warna. Di hadapan polisi, ia tak lagi mampu berkata-kata. Tak lama kemudian Bu Marni yang datang menyusul ke panti juga diamankan setelah penyidik menemukan keterlibatannya dalam upaya mengintimidasi saksi dan menyembunyikan fakta selama bertahun-tahun. Penyelidikan pun dibuka kembali. Beberapa minggu kemudian, isi kotak deposito yang selama ini dijaga menggunakan kunci kuningan berhasil diambil secara resmi dengan pendampingan penyidik dan pihak bank. Di dalamnya tersimpan buku kas asli, dokumen transaksi, serta surat tulisan tangan Pak Hakim. Dalam surat itu tertulis, jika surat ini telah dibuka, berarti masih ada orang baik yang memilih mempertahankan kejujuran meski harus kehilangan segalanya. Jangan balas kejahatan dengan kebencian. Biarkan kebenaran menyelesaikan semuanya.
Surat itu menjadi potongan terakhir yang menguatkan seluruh rangkaian bukti. Beberapa bulan setelah persidangan, Hendra dan pihak-pihak yang terbukti terlibat dijatuhi hukuman sesuai perbuatannya. Seluruh aset yayasan yang diselewengkan dikembalikan untuk kepentingan pendidikan dan para korban. Fahri menjalani terapi secara rutin. Luka batin yang selama 6 tahun membungkam suaranya perlahan mulai pulih. Pada suatu sore, ketika Nadia sedang menjahit di rumah sederhana mereka yang telah direnovasi, Fahri menghampiri sambil membawa 2 cangkir teh. Ia tersenyum. Dengan suara yang masih serak tetapi kini terdengar jelas, ia berkata, "Terima kasih, sudah tidak pernah menyerah menjagaku." Nadia terdiam. Kalimat sederhana yang telah ia tunggu selama 6 tahun akhirnya benar-benar ia dengar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memeluk Fahri erat. "Kalau harus mengulang semuanya lagi, aku tetap akan memilihmu." Matahari sore perlahan tenggelam di balik pepohonan. Kunci kuningan kecil yang dulu menjadi sumber ketakutan kini disimpan di dalam sebuah kotak kayu bersama surat Pak Hakim. Bukan lagi sebagai beban, melainkan sebagai pengingat bahwa sekecil apapun kebenaran yang dijaga dengan kesetiaan, pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri untuk terungkap. Terima kasih sudah mengikuti kisah Nadia dan Fahri hingga akhir. Jika cerita ini mengingatkan bahwa kesetiaan dan keberanian pada akhirnya selalu menemukan jalannya, jangan lupa tekan tombol subscribe, tinggalkan like, dan tuliskan di kolom komentar asal daerah kalian. Sampai jumpa di cerita penuh emosi berikutnya.